Pencari Kerja di Nusa Tenggara Timur berebut posisi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sebanyak 11.000 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung di Kupang dan dipantau langsung oleh Wakil Menteri PAN RB. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seleksi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur berlangsung sejak 4 Mei hingga 12 Mei 2026. Tercatat sebanyak 11.000 peserta mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan posisi manajer koperasi yang akan ditempatkan di seluruh wilayah NTT. Proses seleksi digelar di Geraha Poltekkes dan UPT BKN Kupang. Setiap hari pelaksanaan ujian dibagi dalam 4 sesi dengan total 1.600 peserta. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto didampingi Wakil Gubernur NTT meninjau langsung pelaksanaan ujian pada Senin siang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Ya, pertama hari ini kan dilaksanakan tes untuk calon-calon manajer KDMP ya seluruh Indonesia dan di sini tentu mencari kader-kader di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita mendapat kunjungan secara khusus dari Bapak Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Bapak Purwadi beserta dengan Pak Bupati dan beberapa staf untuk melihat langsung bagaimana kesiapan dan bagaimana pelaksanaan daripada tes manajer-manajer. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi menyambut baik kedatangan Wamen ke Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan koperasi di daerah. Sebanyak 3.443 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di NTT nantinya akan diisi oleh para manajer yang dinyatakan lulus seleksi. Lewat Dinas Koperasi dan UKM menyambut gembira kedatangan Pak Menteri RB yang mengunjungi seleksi SDM manajer koperasi. Ia nanti akan ditempatkan di seluruh kabupaten kota Nusa Tenggara. Kita berharap motivasi dan arahan petunjuk bisa dipedoman oleh peserta dan juga oleh otoritas perkoperasi. Nah, ini dalam perjalanan. Saya tadi menjabat tangan beliau, urus koperasi, dan beliau sesaat akan rombongan besar ini akan sampai memantau kepastian seleksi. Ada 2 tempat, Poltekkes sama dengan BKN yang kantornya tidak jauh. Kita berharap para calon manajer mudah-mudahan mereka lolos tes. Ada 2, kognitif dengan manajemen lanjutan sebagaimana juknis, ya kan? Pemerintah berharap seleksi ini mampu membuka peluang kerja baru sekaligus memperkuat pengelolaan koperasi desa Merah Putih di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Sebanyak 60 peserta mengikuti kegiatan orientasi prapemberangkatan atau OPP di kantor BP3MI sebagai bekal sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan berbagai materi penting, salah satunya edukasi HIV/AIDS dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, guna meningkatkan kesadaran kesehatan para calon pekerja migran Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Suasana kegiatan orientasi prapemberangkatan atau OPP di kantor BP3MI terlihat antusias diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia. Sebanyak 60 peserta mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari pembekalan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan berbagai materi penting mulai dari kesiapan kerja, pemahaman hak dan kewajiban, hingga edukasi kesehatan. Salah satu materi diberikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang terkait HIV/AIDS, pola hidup sehat, dan pentingnya menjaga keselamatan diri selama bekerja di perantauan. Kita sampaikan kepada kita punya saudara-saudari yang calon-calon pekerja yang nanti mau dikirim ke luar negeri. Kita kasih penguatan dan edukasi kepada mereka supaya mereka bisa kontrol perilaku selama mereka ada di sana,
supaya jangan sampai mereka kembali ke Indonesia, kembali ke kampung di sini dalam keadaan mereka positif HIV, sehingga kita berbagi informasi tentang hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu mudah terinfeksi virus yang namanya virus HIV. Melalui materi ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik tentang pentingnya menjaga kesehatan diri. Selain itu, edukasi ini juga menjadi langkah pencegahan agar para pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timor TV. Untuk memastikan keselamatan dan jaminan perlindungan bagi penumpang, petugas gabungan melakukan uji petik kepatuhan pembayaran iuran wajib kendaraan bermotor umum di Jalan Timur Raya, Kota Kupang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Petugas gabungan dari instansi terkait Selasa pagi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan angkutan umum yang melintasi Jalan Timur Raya, Kota Kupang. Dalam kegiatan ini, petugas memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan termasuk bukti pembayaran iuran wajib kendaraan bermotor umum sebagai bentuk jaminan resmi bagi keselamatan penumpang. Petugas menyebut pembayaran iuran wajib menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya apabila terjadi resiko kecelakaan lalu lintas. Kita bersama-sama dengan teman-teman dan Ditlantas Polda NTT, kita melakukan uji petik untuk kendaraan bermotor umum. Lokasinya di Oesapa, itu gunanya untuk kita bisa melakukan pengecekan iuran wajib kendaraan bermotor umum, asuransi kecelakaan untuk penumpang. Kita pastikan bahwa semua kendaraan angkutan umum yang beroperasi itu dilengkapi dengan asuransi kecelakaan angkutan umum di BKPU, sehingga untuk mengantisipasi apabila terjadi peristiwa kecelakaan kendaraan angkutan umum, maka seluruh penumpang itu bisa mendapatkan kepastian jaminan dari jasa harga. Maka kami lakukan pengecekan dan kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari. Selain di Oesapa ini, kita juga akan ke wilayah Kabupaten Kupang untuk kita pastikan terutama kendaraan AKDP untuk kota dalam provinsi antar kabupaten itu kita akan lakukan pengecekan, karena kita mau supaya masyarakat itu aman dan nyaman ketika menggunakan transportasi angkutan umum tersebut. Selain pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada para sopir dan pemilik kendaraan agar lebih tertib dalam memenuhi kewajiban administrasi demi mendukung transportasi umum yang aman dan nyaman. Kegiatan uji petik ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pengusaha dan pengemudi angkutan umum, sekaligus memberikan rasa aman bagi penumpang saat menggunakan transportasi publik. Dari Kupang, Rian Builima melaporkan untuk Timor TV. Gua Kristal di Desa Bolo Kupang selama ini dikenal sebagai permata tersembunyi yang kaya potensi, namun cenderung terbengkalai dan belum terkelola maksimal. Melihat ketimpangan antara potensi alam dan kondisi ekonomi warga, Polda Nusa Tenggara Timur hadir memberikan sentuhan berbeda. Bukan sekadar soal keamanan, polisi kini turut mendorong pemerintah desa untuk membangun tata kelola wisata yang profesional demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Airnya yang biru jernih memang selalu memikat siapa saja yang datang ke Gua Kristal. Sayangnya keindahan ini lama tertidur tanpa memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga masyarakat Desa Bolok. Kepedulian untuk membangkitkan potensi desa inilah yang kini dibawa Polda NTT. Kepolisian tidak hanya membantu mengamankan lokasi tetapi juga mendorong pemerintah desa untuk mulai memikirkan manajemen wisata. Mulai dari persiapan alat keselamatan berupa pelampung hingga perencanaan zona UMKM dan sistem tarif masuk. Salah satunya adalah kami punya destinasi wisata Gua Kristal yang selama ini cenderung tidak terurus dengan baik. Padahal kalau ini dikelola dengan baik maka akan berdampak baik secara ekonomi, termasuk bagaimana penetapan tarif, kemudian ketersediaan UMKM di sekeliling ini tempat wisata itu juga menjadi fokus dari
yang akan kita siapkan ke depan. Momentum kebangkitan pariwisata Bolok ini pun disambut positif oleh para pengunjung. Mereka menyadari intervensi dari pihak luar seperti kepolisian harus diimbangi dengan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Fasilitas yang baik tidak akan bertahan lama jika tidak ada kerjasama dan kesadaran warga untuk merawatnya. Kalau dipelihara, kalau dirawat baik, keluarga-keluarga di sini harus ramah lingkungan, itu bisa mendatangkan devisa negara, pendapatan negara. Tapi kalau masyarakat yang tinggal di lingkungan di sini tidak mendukung, tidak merawat, tidak memelihara, maka tidak ada artinya. Ini butuh kerjasama. Sentuhan kemanusiaan dari Polda NTT kini menjadi titik awal baru bagi Desa Bolok. Tugas berat selanjutnya ada di tangan pemerintah desa dan warga untuk memastikan Gua Kristal tidak hanya indah secara alam, tetapi juga berhasil menjadi lumbung ekonomi yang aman dan nyaman bagi semua. Dari Kupang, Ashraf melaporkan untuk Timor TV. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur siapkan puluhan ribu ekor sapi kurban. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.